Ya, bukan. Ya, bukan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya, selamat siang, Pak. Ya. Eh, sedikit lagi, Pak. Kita tunggu Pak Ida. Bagus. Eh, Bapak, mohon izin. Eh, Pak Tengku Alam Samudra itu sudah siap untuk Zoom meeting dengan Bapak. Dia sebentar jam 4 dia siap. Kalau Bapak kasih waktu jam 4. Yang punya dolar di Sidoarjo sama Kediri. Oh, oke. Tunggu. Ya. Saya jam Tengku 4. Sultan Tengku Alam Samudra gitu nama. Jamil. Ya. Ambil ya. Ya. Si. Pak 30 ya? Ya, ini ada tunggu dia nih, Pak. 4.30. 4.30. Jam 4.30. 4.30. Ya. Jam 4.30 Jakarta, Pak ya. Ya, Jakarta. Siap. Pak buatin ini sekarang. Ya. Ya, biar saya kirim langsung linknya, Bapak. Ya. Sambil tunggu orang ini, Pak Ida. Saya kirim, Pak ya. Oke. Melok Zoom aja. Melok Zoom. Siang, melok Zoom sekarang. Ngomongnya itu. Tak kasih arah. Sudah tak kirim, Pak ya. Ini, Pak.
Ya Pak Amin, kenalin ini Pak Obed. Ini wakil direktur yang ada di NTT. Nah ini kenalin yang wakil direktur yang ada di Sidoarjo. Sidoarjo. Kenalan. Oh, selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat Salam siang. kenal Pak. Saya Pak Obed. Ya, selamat siang Pak Obed. Saya Pak Amin. Saya Pak Obed Pak. Kasih Ya. lampu supaya kelihatan wajahnya nggak hitam. Bu, Gimana, belakangi Pak? lampu. Enggak, itu loh sama Pak Amin. Jangan belakangi lampu, nggak kelihatan wajah gantengnya. Ini umurnya 20 tahun ini. Ya. Nah, Oke. Ya, Bapak, silakan Bapak sambil tunggu Pak Ida, Bapak silakan ada petunjuk. ya Pak Amin ada yang mau disampaikan apa tadi Pak Gus Mursyid juga lagi kondisikan ATM-nya yang di Malang. Jadi kalau begitu dia oke dimasukkan di bank BCA nanti. Oke, please. Kau usah Ya. duit-duit di sini lah. Harusnya DI utang sampai lebih 60 juta kan. Dia mau boros Ya. itu, BCA itu. Ya apa minta duit-duit di sini, ya apa gitu itu. Nggak apa-apa. Itu Nggak, TR gitu. ini dia itu maunya yang GOF itu yang 250 itu nanti di holding yang kan keluarnya dari 200, yang di holding nanti 100. Gitu loh. Tapi rekening di perusahaan Pak Meg harus menyediakan sekitar 3M. Jadi gini, aku bilang sama dia, Pak, ADR di sini. Oke, begitu ADR di sini, dimasuk ke sistem, ya kan? ADR, aku suruh anu ini loh PT-nya, nanti kita buat PT baru 50% Haji Musid, 50% aku, nanti BOF pakai rekening PT itu, enak. Terus ini pengalaman, kayak duit Mursyid itu hilang. Sampai ini pengalaman dulu loh, kayak duit kan 60 juta ya hilang ya. Ya, wes. Oh, enggak, Itu aja. belajar. Ya. ADR-nya aja dulu. Yo, wes pinter, iku di Pak Amin. Yo, aku sampai apa yang ngerti meneh, berapa tahun meneh. Itu duwe, ya. Ya. Hah? Iya, sudah berapa tahun? 7 tahun ya. Lama, lama kali 7 tahun itu iku enak-enakan. Yo. Lalu TR-nya dikondisikan, ya. Ya, Aku ya, dikasih kirim itu, TR yang mati. ya. Ya. Pak Ubed, Pak. ada TR sama Samurai, cari di NTT ya. Pak Ubed. Iya. Bapak cerita, Bapak cerita. Oh ya, jadi gini Bang. Bapak. Pak. Dari Sorry, NTT selama ini kan belum ada barang yang keluar Pak dari NTT. Nah, seperti dokumen yang kita ada Zoom meeting sekarang, ini mereka bilang nanti setelah selesai kalau udah terrealisasi, lalu Samurai yang 3 tombol sama 5 tombol itu keluar, gitu Bapak. Pak, ini Ajarono, Pak Amin ini cari murid, Pak. Pak Amin ini kasih cari murid, Pak. Ajarono, Pak. Sudah kan murid bolak-balik tapi nggak tahu sing cocok. Yo, ini itu muridnya ayu-ayu, Pak. Amin kalah, Pak. Muridnya tanya, ayu-ayu Bumiko, Bina Filman. Pak Ajarono, Pak. Pak Ada mau kirim link, Pak. Kirim link Zoom ini untuk kasih Pak Sugi, Pak. Ya, boleh. Sakit. Saya ajak beliau untuk masuk. Siap. Ya, Pak. Oke, Ajarono. Ya. Ya. Jadi nanti setelah ini dana yang tadi tuh Pak, dokumen itu, dokumen PDF-nya lengkap saya udah kirim. Nanti orang tua itu bilang nanti setelah ini langsung itu yang 3 tombol sama 5 tombol itu keluar dan ada lain-lain lagi Pak, ada obligasi apa dan lain-lain Bapak, gitu. Dari NTT punya di Kupang. Nah, Siap. ya. Itu Pak Mek. Itu Gus Mursyid itu tokeknya mau ditransaksikan juga. TR. Ya Pak Ubed. Enggak apa-apa. Bisa ya? Bisa. Ya. Tunggu Pak Dania ya. Masuk Zoom.
Oh ada, kasih sama Pak Obed. Dikasih Pak Obed. Dibagi sudah cek kan. Apanya, Pak? Enggak itu loh Pak Sugi, linknya di mana? Oh, ditunggu kok dikasih Oh, linknya. Linknya. kalau Bapak belum kasih, biar saya cari untuk kirim. Nah, kasih. Tidak apa-apa, Pak. Itu aku Ya, Pak. Jadi kalau untuk NTT kondisi sekarang seperti itu, nanti yang hadir sebentar ini Pak Ida, Pak. Pak Ida bagus. Memang orang Bali. ya langsung ngomong apa? Dan ada 1 bilion aja. Ya aja 1 bilion. Oke. Ini kalau SPLC loh bro. SPLC. Ya. Sip. Oke bro. Oke. Ya, nanti jam 4 dulu kali bro ya. Jam 4 ya. Yuk. Oke, sorry. Telepon nggak pernah berhenti ya. Siapa ya, Pak? Silakan, Pak. Halo. Ya, Pak Obed. Ya, Pak. Ya, Pak Obed. Halo, Pak Obed. Ya, Pak. Ya. Oke, jadi desa sepuh sana juga punya anu ya, apa samurai, Pak ya? Iya, Bapak. Jadi begini, Bapak. Ada bulan Maret, bulan Februari itu 2025, itu 5 tombolnya keluar dari situ, tapi tidak jelas, lalu anak yang punya barang itu pulang naik kapal laut pulang, Pak. Dan sekarang tinggal di kampung, barangnya tidak pulang, katanya tinggal simpan di bank, katanya begitu. Itu yang satu. Sementara yang dua ini, mereka berpesan, orang tua itu bilang nanti yang ada nih, instrumen bank yang ada ini nanti kalau sudah selesai, langsung yang 3 tombol sampai 5 tombol itu keluar, Pak. Gitu. Mereka siap acarakan, siap. Ya, kasih suruh kode bayar, Maxwin Ya, pasti. Organization. Pasti, Bapak, itu pasti. Nggak, Pasti ini kode Pak, bayar. karena kita kondisikan sama BI-nya, Pak. Untuk itu basically adalah Ya. kode untuk mengeluarkan dananya tersebut. Oke. Kita bangun NCT nanti, Pak. Siap. Pak Ida. Halo Pak Ida, tolong apa namanya? Klik mic-nya dan juga kameranya biar nampak. Halo ya. Halo Pak Ida. Pak Ida tolong tekan kameranya. Sudah. Kamera sama mic-nya, oke. Keren. Selamat siang Rahayu. Pak Maxin, ini Pak Ida bagus. Ya, kuasa dari dokumen yang saya kirim tadi. Ya. Ya, lanjut Pak. Bisa cerita Ya. dulu Pak, kebutuhannya Pak. Oke, jadi begini Pak. Jadi singkat cerita Pak Ida bagus ini saudara saya. Memang namanya orang Bali, kelahiran Bali, tapi ini sudah orang NTT Pak. Dan ada banyak orang tua-tua yang percaya beliau, dan beberapa hari lalu beliau kontak Kak Obed, kakak tolong salurkan ini dulu. Orang tua-tua bilang kalau ini sudah pembuka kunci, yang lain 3 tombol sama 5 tombol keluar gitu. Nah, ya, jadi 3 tombol sama 5 tombol juga nanti Pak Ida ini yang proses Bapak. Jadi selanjutnya silakan Pak Ida, ini Pak Maxwin, kita sudah kenal hari ini, silakan Bapak mau bicara apa sampaikan, nanti Pak Maxwin jelaskan nanti. Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang. Shalom.
Rahayu. Selamat siang, Salam. Rahayu. Mohon izin kami dari Timur NTT. Kami dari Timur NTT, saya melakukan perjalanan kurang lebih hampir 17 tahun. Ya, lanjut Pak. Saya bekerja di kepolisian Polda NTT, dalam hal ini Polres Kabupaten Kupang. Oke Pak. Oke, siap. Siap Pak. Dalam perjalanan di timur, saya selalu didorong untuk bertemu dengan sesepuh timur. Sesepuh timur, habis itu, dan 12 suku di bawah komando Kerajaan Insana. Kerajaan Insana, habis itu di mana Kerajaan Insana tersebut pernah memiliki satu buah rumah adat yang disebut rumah raja yang sudah rubuh ribuan tahun yang lalu. Seperti itu. Di samping itu Ya, juga saya soanan juga ke Timor Leste. Kebetulan sebelum saya jadi anggota Polri, saya pernah tinggal di Timor Leste. Ya Pak. Seperti itu. Saya pernah tinggal di Timor Leste, dalam hal ini Suai Kopa 5. Suai Kopa 5. Oke Pak. Saya melanjutkan perjalanan ke timur, setelah itu ada pembukaan, setelah saya jadi anggota Polri, kurang lebih saya berpangkat Brigadir Kepala. Di situ saya mulai diproses perjalanan saya, di mana saya dipertemukan dengan sesepuh Timor. Ada 5 usip, 5 amap yang saya sudah bertemu. Yang saya sudah bertemu, di mana beliaunya itu seolah-olah seperti kehilangan jati diri. Kehilangan jati diri. Lambat laun, posisi di 2019, saya bertemu dengan anak cucu semua, termasuk orang tua. Termasuk orang tua sesepuh di masing-masing kerajaan, di masing-masing sonap. Mereka sudah berjalan lama terhadap perjalanan aset ini, tetapi selalu menemukan jalan buntu. Selalu menemukan jalan buntu. Mereka bertemu dengan saya berusaha untuk memberikan sebuah pemahaman. Saya sampaikan kepada orang tua ini, apapun yang dipegang oleh orang tua pada masing-masing kerajaan, itu hanyalah sebuah titipan. Itu hanyalah sebuah titipan yang tentunya si empu pemberi titipan ini nantinya akan mengarahkan kepada terah keluarga yang sebenarnya, saya bilang begitu. Seperti itu. Karena zaman sekarang, apapun yang berada di tangan masing-masing kerajaan, mereka selalu bilang itu adalah milik kami, tetapi sebenarnya itu bukan. Itu hanya sebuah titipan, seperti itu, Pak Mek. Betul Pak. Betul Pak. Seperti itu. Sampai-sampai saya dipertemukan, saya diberangkatkan ke Jakarta tahun 2018. Saya berangkat ke Jakarta, dibawa oleh saya punya saudara ke sana, saya keliling sampai Cirebon, Kesultanan Cirebon. Seperti itu, ternyata di Cirebon juga ada 2 kesultanan, Kesepuhan dan Kanoman. Seperti itu. Habis itu di situ saya mulai sadar. Ujian demi ujian saya alami, tapi tetap saya sabar. Hasil akhirnya saya menemukan sebuah jati diri. Di mana saya bertemu kembali dengan ahli waris daripada masing-masing kerajaan ini. Habis itu dari Timor Leste terutama, saya diberikan satu surat berharga, di mana beliaunya mengurus itu sudah lama, tetapi tidak tuntas-tuntas juga. Tidak tuntas-tuntas juga. Saya bilang, jikalau Anda meyakini bahwasannya nantinya jalan itu ada di jalan saya, tolong diam, jangan kemana-mana. Sebelum saya kontak, sebelum saya ketemu, sebelum saya bilang iya, tolong diam dengan tenang. Saya bilang begitu. Dalam perjalanan ini,
Saya kontak, saya punya saudara Bapak Obed. Pak Obed, ini perjalanan saya seperti ini. Tolong berikan solusi. Sehingga solusi sudah diberikan, kita bisa bertatap muka walaupun melalui media online. Semua surat-surat itu yang saya sorong ke Bapak Pak Obed itu nyata adanya, Pak. Jadi selanjutnya saya mohon petunjuk sebelum saya mengeluarkan yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Ya, Pak Gede, bagus Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya perkenalkan Maxwin Organization ini. Kami kebetulan adalah fund manager dari Kerajaan Nusantara. Di mana kalau kita bicara, uang ini adalah uang untuk rakyat. Dan uang ini memang dipercaya untuk menjaganya adalah di keluarga kerajaan. Artinya darah biru. Ya kan? Dan apa yang hari ini dilakukan dan kita pertemuan itu pasti sudah diprediksikan oleh pihaknya sesepuh maupun diatur sama Tuhan, Pak. Kenapa hari ini tidak bisa terjadi, Pak? Karena Bapak tahu uangnya sendiri itu nilainya sudah kuadriliun, Pak. Pertanyaannya gini, Pak. Kalau sesepuh hari ini dia mengelola uangnya tidak bisa atau tidak tahu punya program yang jelas, kira-kira, Pak, sama seperti anak kecil umur 3 tahun dikasih Ferrari, kira-kira bagaimana? Ya Pak, jadi paham ya. Jadi hari ini izinkan saya, kalau Bapak cek di Google, ya kan Maxwin Organization, Bapak akan cek Maxwin Organization triliun keluar kami. Saya kebetulan hari ini yang memimpin Pak. Tapi Maxwin Organization di belakang kami ada sesepuh yang uangnya sudah tercairkan semua Pak. Juga ada jenderal-jenderal juga Pak. Jadi kalau kami spesialis, saya bisa pindahin dompet Pak. Uang di luar negeri dan di dalam negeri tanpa harus pakai swift.com Pak. Saya punya kapasitas, saya bukan uang saya Pak, tapi saya punya kapasitas untuk pindahin, kasih orang kalau mau masukin duit, nggak usah pakai swift Pak. Saya kasih rupiahnya di sini, satu hari saya bisa 2.5 billion euro Pak. Dan itu posisi di bank. Dan posisi di SKR, Safe Keeping Receipt, uangnya dalam banknya bank pelatihan. Jadi mereka pada dasarnya senang kerja sama saya Pak. Pak kasih rupiahnya dulu. Yang di sana di London atau di Swiss tinggal balik pindah buku aja. Aman. Dan saya potongannya cuma apa Pak? 10% Pak. Artinya kalau saya punya kapasitas seperti itu, Bapak akan melihat bahwa kami genuine Pak. Selama ini Bapak berkeliling-keliling, itu adalah salah satu bentuk nasar yang hari ini Bapak di training sama Tuhan Pak. Untuk siapin sesuatu yang besar. Pak Hida Bagus PT Putra. Saya percaya itu. Tuh, saya kemarin ketemu sesepuh, Pak. Dari keluarganya Cangkai Sek. Dia umur 55 pensiun dari tentara, dipanggil oleh BI, Pak. Ya kan? Di training 3 bulan. Kamu harus mencari 10 tokek, 10 samurai. Ya kan? 10 tokek, 10 samurai, baru duitnya keluar. Baru uangnya keluar. Uangnya berapa, Pak? Nolnya itu 58 nol. Jadi Bapak ngerti ya? Kenapa BI yang bantu sampai Putri Mulyani bantu? Ya kan? Karena posisinya adalah untuk siapa? 40%-nya dari 58 nol. Untuk negara yang hari ini kekurangan duit. Paham ya, Pak ya? Nah, jadi dia punya otoritas itu untuk buka. Dia dari 2016, Pak. Sampai sekarang, Pak, uangnya habis, Pak. 5 miliar habis. Sampai rumah itu tidak punya dia, sampai diusiri sama istrinya, punya istri sampai 8, Pak. Ketemu sama saya, Pak. Tapi Pak Suki sudah tahu videonya itu. Jadi dia kebetulan adalah, loh, orang banyak berpikir, oh TR itu buat apa sih? Buat serum. Enggak. Dia ngomong gini, Pak, ini kalau begitu ada TR, sudah itu buka ini aja, sudah ininya dibuang, Pak, TR-nya itu, Pak. Paham ya, Pak? Dibuang, Pak. Ya. Dan saya yakin itu akan hilang, Pak, TR-nya. Karena untuk pemilik TR, Pak, pemegang kunci TR ini, saya tanya namanya, orang Cina, Pak. Dia jalan dari, tidak punya duit, dia jalan dari Banyuwangi itu naik jalan kaki, Pak. Jalan kaki. Dia ketemu orang sepuh, ya kan? Dikasih ini loh, kamu peliharaan. Tokek kecil aja, Pak. Peliharaan kamu jagaan ini,
Loh, ojo kasih tokek, aku punya duit, ngapain tokek? Mesti kamu simpen aja. Suatu saat ini akan bisa. Saya sudah ketemu sama Bapak, orangnya itu, Pak. Dan saya tokeknya banyak, Pak, di sana. Tapi tidak pernah ditransaksikan. Artinya apa, Pak? Kenapa sesepuh tadi tidak bisa transaksikan, ini nggak saya transaksikan? Ingat, Pak, uang itu manusia, kalau hari ini dikasih uang yang tidak sesuai kapasitasnya, uang itu jadi kutukan, Pak. Paham ya, Pak? Ya? Ya. Ya. Ini yang mau saya jelasin sama Bapak. Bapak punya nasab. Saya bagi saya itu adalah cobaan dari Tuhan. Sama sesepuh yang dari cek-kasek itu. Sama dia punya nasab. Dia harus melalui itu. Artinya, oh hidup itu Tuhan itu adil, Pak. Ngerti, Pak? Tuhan itu adil. Nah, akhirnya dia ketemu sama saya, Pak. Saya kebetulan dapat hikmat sama Tuhan. Kalau Bapak cek Maxune Organization, Pak Obed itu mulai saya lama. Saya punya sistemnya hari ini akan menghancurkan sistem Yahudi, Pak. Yang dibuat oleh Rothschild 400 tahun yang lalu, Pak. Yang Bapak tahu hari ini ada bank sentral seluruh dunia. Saya diberikan Tuhan hikmat itu. Ya kan? Bapak agamanya apa, Pak? Boleh tahu, Pak? Saya Hindu. Hindu, Pak. Di Hindu juga ada kan tentang riba. Betul. Ya kan? Ya. Jadi, Pak, hari ini sistem perbankan sendiri tidak mensengsarakan pihak yang sesepuh. Betul, Pak. Sesepuh seperti tikus yang mati di lumbu padi. Betul, Pak. Ya. Jadi, apa yang saya katakan ini, Bapak bisa cek Maxune Organization, kita punya program rumah, 1 juta rumah, 1 juta rumah gratis buat fakir miskin. Pak, saya tiap kasih 1 rumah, saya untungnya 10 rumah, Pak. Secara bisnis loh, Pak. Bukan rohani loh. Kalau saya bisa kayak gitu, Pak, ini buat saya hebat. Saya sama, Pak. Kalau Bapak nasabnya berapa tahun? Saya 9 tahun, tanya Pak Obed. Murid-murid saya yang lama, Pak Uji. 9 tahun. Dia ngomong apa? Orang gila. Sama, Bapak kan juga terima nasab ini kan dia ngomong orang gila, betul nggak? Ya, jadi Bapak dan saya adalah sepamahaman. Kita yang dipilih orang-orang yang dipilih Tuhan untuk bangun bangsa ini. Indonesia emas itu diprediksikan, Pak. Tapi bukan caranya dengan apa, Pak? Caranya dengan konsepnya utang. No. Kenapa punya ribuan triliun itu, Pak? Karena saya punya misi untuk mengganti sistem ekonomi dunia, Pak. Menggantikan sistemnya Rothschild. Orang Yahudi, Pak. Kalau Bapak cek kami di YouTube saya meeting sama beberapa orang Bangladesh, Sri Lanka, Malaysia. Uang itu, Pak, digunakan. Kalau kita bicara 1 kuadriliun aja di Indonesia sudah cukup-cukup untuk beli semua, Pak. Ya kan, banyak orang sesepuh datang sama saya. Oh, saya punya duit, saya bisa kasih 1 kepala 10 miliar per bulan. Nggak akan habis selamanya. Loh, iya, betul. Tapi apa membuat orang itu menjadi berkah? Sama seperti nabur di tanah yang tandus. Sama, ada simpel aja. Anda ada pengemis itu di jalan, kasih aja nih 100 juta. Kira-kira kubah enggak hidupnya dia? Enggak, Pak. Dia akan manggil teman-temannya untuk ngemis lagi. Seluruh jalan. Itu yang terjadi. Itu namanya menabur di tanah yang tandus. Apa yang kita lakukan di Maxune, Pak? Kita membuat orang itu pengemis tadi, Pak. Kita tarik, kita kerjakan, kita kasih rumah, anak-anaknya kita kasih pendidikan supaya mindset pengemisnya nggak melekat di keluarganya, Pak. Itu adalah penghubung, Pak. Paham ya, Pak? Itu yang kita lakukan di Maxune Organization. Jadi kita memaksimalkan, konsep Maxune ini adalah memaksimalkan kemenangan. Maximize winning, Pak. Kamu saya dipanggil Maxune, karena ini nama panggung, Pak. Karena kalau hari ini, kita di dunia ini, Pak, selaman arus. Ini jangan-jangan kalau nggak ada nama sesungguhnya hilang nanti. Paham ya, Pak ya? Banyak orang hari ini kita nyiptain penggantinya bensin aja banyak yang hilang, mati orang penemuannya, betul nggak? Ya, jadi Bapak tahu yang kita lawan ini adalah kita lawan dunia. Dan banyak orang yang nggak suka nanti sesepuh uangnya dikeluarin, karena mereka takut bisnisnya akan hancur. Satu-satunya adalah 9 naga. Paham ya, Pak? Oke. Jadi apa yang kita lakukan di Maxune, kita jalankan namanya super holding. Di super holding itu 50% miliknya sesepuh. Apa yang kami lakukan 50% adalah di Maxune Organization, murid-murid saya dapat 10%, 40% organisasi saya, Pak. Oke. Di situ ada 3 hal yang paling penting. Satu, akan kami jalankan dengan sistem anti riba menjadi 10 kali, Pak.
Jadi kalau nanti nilainya 1 triliun jadi 10 triliun, Pak. Tahun, Pak. 10 kali, 10 kali, dan 10 kali. Mungkin Bapak dengar, kok bisa? Kok apa mungkin? Banyak ribuan pertanyaan. Tapi kalau Bapak nanti lihat betul-betul Zoom meeting saya, Bapak akan lihat, oh iya, masuk akal, Pak. Bisa, Pak, buat saya bisa, enggak. Saya seperti sama Bapak. Menerima mandat itu enggak tahu. Orang-orang yang hari ini jadi nabi itu enggak tahu, Pak, menerima mandat. Dan hari ini tidak dihargai negeri sendiri, Pak. Kalau lihat Bapak ini bagus, gede, putra. Tadi berapa posisinya kan dari Bali. Betul kan, Pak? Nah, kok Bapak bisa buka pintu yang bisa sepuh, berarti memang itu sudah takdirnya Bapak. Antar negara ini, antar kerajaan Nusantara harus bersatu, Pak. Gitu loh. Ya kan? Ya, jadi kedua, Pak, kami akan melakukan sistem pengamanan untuk semua keluarga dari satu sesepuh, Pak. Jangan sampai ke sesepuh hari ini ditelantarkan. Oke, jadi kita ada pasukan pengamanan mengamankan semua. Yang paling ketiga, yang paling penting adalah mempersiapkan keluarga sesepuh dari anak, cucu, cicit nanti ke depan untuk mempersiapkan pergantian. Karena dari semua anak-anak belum tentu anak itu yang dipegangin nanti untuk jaga gudang. Kita bicara orang tua adalah jaga gudang. Tapi gudang ke depan tidak modern, Pak. Gudang ke depan adalah dalam bentuk PT. Bukan lagi gudang yang hari ini di metafisika ataupun di gua-gua yang hanya bisa dimasukkan tentu dijaga oleh jin. Tidak, bukan kayak gitu zamannya, Pak. Gitu loh, Pak. Dan tidak pakai dan hal-hal yang gaib. Karena Bapak tahu sendiri hal-hal gaib itu kan minta korban. Oh, jagana duitku ya, supaya nggak curang. Pasti ada korbannya. Sudah, kita nggak pakai hal-hal kayak gitu. Ya, jadi banyak hal yang kita mau lakukan untuk Indonesia. Dan intinya adalah membangun Indonesia ini minimal lunasin utang, Pak. Kita Mexican Organization bisa melakukan pelunasan utang itu di satu negara ini kalau Pak Prabowo ingin melakukan program ini. Setahun saya bisa lunasin utangnya seluruh rakyat orang ribanya, Pak, ya. Tanpa APBD. Dan itu bukan saya kasih pengemis nanti loh, Pak. Enggak. Berbeda, Pak, nanti. Contoh, nanti bocoran. Mereka akan kita aktifkan dengan koperasi. Selama ini koperasi jadi koperasi rentenir, Pak. Bayangkan, Pak, satu kabupaten belanja kebutuhan pokok. Ya kan, dari itu apa? Dari semua kebutuhan pokok hari-harinya sampai celana dalamnya yang koperasi dan selama online murah. Nanti bisnis dari super holding kita beli pabriknya, kita lewati Pak tengkulak atau sistem hijau yang hari ini mensengsarakan rakyat, betul nggak? Harga beras mahal banget. Tengkulak lebih kaya daripada petani yang panas-panas nyangkul. Betul. Itulah yang kami mau lakukan perubahan. Dan kami sesatu sudah capek, Pak. 80 tahun Konoha ini berdiri, Pak. Apa rakyat sengsara, rakyat itu bahagia? Enggak. Karena sudah tidak biarnya pejabat-pejabat dari zamannya VOC sudah melakukan korupsi. Betul enggak? Akarnya kita sepakat untuk membentuk dalam sistemnya swasta. Pak. Swasta itu tidak ada boundary. Karena kita yang pegang uang, Pak, dari ini. Ingat, Pak. Orang kaya jangan lawan orang miskin, jangan lawan orang kaya. Orang kaya jangan lawan pejabat. Pejabat jangan lawan rakyat. Rakyat, kalau hari ini, Pak, kita punya sistem ekonomi, orang bisa punya rumah, utangnya kita lunasin, Pak, dari semua ASN, Pak, mereka hakiman, partai coklat, partai hijau, semua, Pak. Kira-kira mereka utang budi sama kita nggak? Pak, kita mau buat negara dan negara, tapi kita benahin dulu, Pak. Negaranya dengan apa? Semua ASN itu bebas riba, jadi nggak SKGD-nya sudah disimpan. Yang nyimpan nanti koperasi, Pak. Yang nyimpan koperasi, Pak. Gitu, Pak. Dan mereka berjanji nggak boleh utang lagi. Jadi, Mexican Organization adalah sistem kebalikan daripada perbankan yang konsepnya hutang. Semua negara di dunia ini kan utang satu, Pak. Sama dengan apa? Rothschild. Betul nggak? Kita akan buat sistemnya investment, Pak. Kebalikan. Hutang, investment. Hutang, investment. Beda, Pak. Jadi banyak yang harus Bapak pelajarin, Pak Deddy.
Saya lihat Anda orang yang terima mandat Tuhan ya tepat di tangan Anda. Ya kan? Ya, kita bisa selesaikan yang paling cepat adalah ADR. Kalau nggak bisa, kalau ada samurai kasih kode bayar max win atau token atau obligasi, ya kan? Atau dolar 2017 saya bisa kondisikan perbankan. Dolar itu saya bisa di OCBC. Bapak store hari ini langsung 2 menit keluar Pak duit. Kalau ADR saya bisa di bank BCA. Kalau IDR saya bisa di BRI Mandiri Pak. Prosedurnya buat video kode bayar 15 terus max win. Kode bayarnya sama tanggal terakhir, gitu oke. Saya panggil orang BI, datang ke tempat Bapak, kita bayar Pak, kita selesaikan semua Pak, seminggu habis semua. Mau berapa box? Mau ribuan box ya? Kira-kira itu Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Maxwin. Ya. Langkah apa yang harus saya siapkan sekarang? Ya, semua itu kan segala kegiatan itu butuh duit Pak. Kira-kira Bapak yang hari ini dalam power Bapak yang cepat apa? Kalau Bapak tanya sama saya, ADR yang cepat. Oke, itu di BCA terdekat saja bisa. Kedua, dolar. Ya kan? Ketiga, IDR. Ya kan? Ya. Keempat, samurai atau TR, Pak. Karena orang BI lagi membuka kan, Pak, yang 58 nolnya, Pak. 58 digit itu, Pak. Ya kan? Ya. Itu akan berjalan dan nanti obligasi terakhir, Pak. Karena obligasi kita harus buat super holding, Pak. Di situ, Pak. Ya, saya jamin, Pak, kita nih dengan sistem Maxwin Organization, ayamnya itu tidak boleh dibunuh, Pak. Harus ditelurkan emas, Pak. Penjaga-penjaga, kita makan dari telur emasnya. Di Maxwin Organization, kita jadikan telur emasnya itu 10 kali, Pak. 10 kali. Pak. Nanti telur emasnya ini, Pak. Yang berjalan, kita bicara, Bapak tahu kekayaannya bagaimana. Tapi ini nggak akan bisa keluar, Pak. Kalau Tuhan tahu, kalau nggak ada orang manage, Pak. Karena akan jadi kutukan. Gitu. Siap. Oke. Kira-kira dari saya seperti itu, Pak. Mungkin Bapak mungkin sama Pak Obed bisa dikondisikan. izin, Pak. Ya. Izin, mungkin Bapak ada sedikit gambaran tentang dokumen yang ada sementara sudah sampai di tangan Bapak ini, biar Pak Ida tahu, nanti sampaikan kepada saudara-saudara. Ya, karena gini Pak, kalau obligasi itu berarti adalah surat utang. Bapak tahu di negara Konoha kalau mau ngeklaim surat utang itu lulus Pak. Paham ya Pak? Indonesia ini kencing aja bayar Pak. Dan itu biayanya akan mahal. Jadi kalau bisa ya itu tadi urutannya Pak. ADR. ADR, IDR, polimer, Dolar. ADR, IDR dolar itu yang cepat itu. dolar. Yang paling cepat. Itu paling cepat. Hari ini langsung dirupiahkan. ADR, IDR dolar. Emisi 2017. Itu minus berapa? Masukin. Minus 2000. Minus 2000. Ya. Nah, kemarin itu salah persepsi 3 kali. Ya, Pak Amin ini kepala cabang saya yang ada di Sidoarjo, Pak Obed yang ada di NTT, Pak Sugi ini direktur di seluruh Indonesia, dia bawain semua. Gitu Pak. Jadi kami buat satu organisasi dan kami siapin sampai masuk ke sosial bisnis semua masuk Pak. Jadi bagaimana hajat itu orang bayar kita pegang. Yang hari ini mereka punya utang semua Pak. Betul nggak? Kalau kita lihat bayi lahir Pak, di Indonesia itu sudah ada utangnya Pak, dilajahinya. Ya. 20 juta. Yang punya nik ya sudah punya utang. Ya sudah, Anda tahu ya kita hari ini bebasin Pak. Faedah bagus. Jadi kalau hari ini kita bertemu, pasti harus bertemu dengan orang yang hatinya bersih. Karena ada satu mediator yang hati nggak bersih Pak, gagal Pak. Gagal benar. Kalau tidak bersih gagal.
Saya udah ulang-ulang sobat itu. Saya udah Betul, Pak. sampaikan berulang-ulang sama teman-teman, semua saudara-saudara saya bilang. Apabila ada trik dan intrik untuk menjalankan amanah ini gagal, saya bilang gitu. Pasti gagal. Itu. Oke. Oke, Pak. Ya, saya senang ketemu satu visi sama Bapak. Kita bisa kita bersama-sama, dan saya katakan welcome to Next Speed Organization, klubnya orang Oke. gila. Gila untuk mensejahterakan rakyat. Gila Betul. dari keluar dari yang namanya riba-riba itu. Ya, betul. Dan saya paling benci hal-hal yang seperti itu. Saya berjalan kurang lebih sekitar 28 tahun di Pulau Timur ini, untuk pindah ke Bali saja selalu di pending, dan pending. Salah di mana ternyata saya dipertemukan dengan sesepuh-sesepuh di Timur sini. Mereka memiliki sebuah aset. Mereka berjalan dengan keyakinannya mereka sendiri, saya bilang gagal. Saya bilang gitu. Hasil akhir dari semuanya ini, kemarin saya didorong itu, surat-surat berharga seperti itu. Semoga lah Pak Maxwin bisa memberikan sebuah solusi seperti itu, untuk Ya, saya membuka saya nanti gini. yang lain. Betul, saya gini Pak, saya ini hanya bagian dari rencana Tuhan. Artinya apa? Sesepuh pegang aset, menjaga kekayaannya. Bapak yang buka, saya bagian ngolah. Pertanyaan saya, selama ini Bapak berkecimpung puluhan tahun. Pertanyaannya, ada yang bisa ngolah nggak? Ribuan triliun. Nggak ada. Ya. Akhirnya ya nggak dibuka sama Tuhan. Nggak tahu yang pembelinya mati, kena sarungnya jantung. Itu kakinya sebelah kiri biasanya, kecelakaan. Ya kan? Kakinya pecah sebelah kiri, karena itu orangnya nggak jujur. Nah, Suki itu punya pengalaman itu. Siapa pengalaman itu? Ceritanya. Ya Pak, baik Pak. Yang izin Pak. Pengalaman dalam bidang ADR dolar. Nggak, pengalaman dalam bidang orang yang tidak amanah itu kakinya langsung kecelakaan dan pecah sebelah Wah, kiri. kalau itu berat. Itu rata-rata sebelah kiri, kaki sebelah kiri retak tempurung Pak kalau itu. Jadi sekali diamanahkan, mencoba untuk tidak keluar dari jalur itu, dia tabrak barang-barang kecil aja langsung hancur. Jadi yang dari pengalaman saya sendiri, pengajuan atas nama saya menunggu dia melakukan perjalanan dan dia langsung mengakui bahwa dia belok, dan dia hanya menabrak seorang gadis kecil ya, yang baru belajar naik motor. Ditabraknya sama dia, perempuan itu tidak terjadi apa-apa dari dia, dan motornya pun tidak apa-apa, tapi kendaraan yang dinaik sama beliau ini yang amanah, itu kakinya hancur sebelah kiri. Saya ada punya fotonya sampai sekarang, itu hancur. Komunikasinya pun masih ada sampai sekarang. Jadi itu permohonan maafnya sampai sekarang sama saya, dan ada dari Putra Batu Raden ya, dari Putra Wayah. Untuk belum saatnya saya memaafkan dia. Jadi ada saatnya saya mengatakan saya memaafkan. Untuk sampai saat ini belum memperbolehkan saya mempersilahkan untuk memaafkan dia. Dia paling parah sih Pak. Itu kaki tempurung sebelah kiri lari itu Pak. Motornya yang dia kendarakan juga cuman baret sedikit, tapi kehancuran yang dia rasakan seperti nabrak antar muka itu dengan mobil. Kejadian yang di dia itu, mukanya juga bukan aja, bibirnya, lidahnya sobek. Itu sumbing-sumbing dia Pak. Bonyok-bonyok dia, kayak orang tabrakan mobil. Padahal yang ditabrak itu juga yang ditabrak bebannya bukan tidak masuk akal kalau menghancurkan dia separah itu sih. Itu tetap ada Ya, alasan. jadi semua ini punya salah sendiri, dan Anda semua itu sudah garis keturunan Anda. Hari ini Anda ketemu sama saya itu juga sama. Saya itu sudah mau ninggalin ini, tapi Tuhan nggak bisa, ini tugas ini. Sama Suki itu juga gitu, Pak Obed juga gitu. Mungkin Anda pun juga, betul nggak? Pernah nggak Anda pengen Tuhan ini capek itu Tuhan? Apa yang terjadi? Keluarga sudah kayak Nabi tidak dihargai negeri sendiri, betul? Ya, Ya kan, keluarganya Anda. Jangan kecil ini, jangan kecil ini. Betul nggak? Mohon izin saya Ya, Pak, sedikit siapa? begini ya. Saya sedikit menyampaikan bahwasanya tahun 2022
atau 2023 itu salah satu kepala perwakilan Bank Indonesia NTT Nusa Tenggara Timur itu pernah membantu saya untuk menjalankan ekonomi berbasis kerakyatan, itu yang saya cetuskan itu, ya, dan sukses. Saya lakukan itu sukses di wilayah perbatasan Timur Leste antara Kabupaten Kupang dan Oekusi. Di situ saya ditempatkan, diminta saya bertugas di sana. Itu ada dua kegiatan saya yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat di situ, yaitu kita menghilirisasi potensi alamnya, hutannya di bidang madu, itu yang pertama. Itu sudah jalan. Habis itu yang kedua, kita membangkitkan, mengubah pola pikir masyarakat sana dalam hal pertanian jagung ya. Pertanian jagung. Itu di bawah tangan saya, saya dibantu oleh saat itu Kepala Perwakilan I. Nyoman Aryawan. Di mana beliaunya setelah membantu saya sampaikan kepada beliaunya, Pak Nyoman, nantinya setelah membantu saya, Pak Nyoman akan sekolah. Beliaunya betul sekolah ke Singapura. Setelah itu kembali ke NTT, berselang 1 bulan kemudian beliaunya ditarik ke Bank BI Sentral Jakarta, ditugaskan selaku sebagai Kepala Aset Indonesia Timur. Itu. Ditugaskan itu. Maka dari itu perjalanan beliaunya itu juga sama kayak saya di sini, mengunjungi orang tua, sesepuh yang ada di Pulau Timur, seperti itu. Namun, kartu as daripada semuanya itu di Pulau Timur itu ada di tangan saya. Seperti itu Pak Melvin. Jadi, semua mandat-mandat sesuai dengan pidatonya Bung Karno tahun 2029. Halo? Ya Pak, lanjut. Lanjut. Ya, supaya saudara-saudara saya yang seideologi dengan saya, sepemahaman dengan saya, itu mengetahui perlangkah perjalanan saya. Selain surat-surat berharga yang pernah saya terima, saya diberikan mandat 1 buah berlian bola dunia. Oh iya. Ya. Betul. 1 buah berlian bola dunia, itu yang saat ini saya pegang. Itu saya diberikan mandat, berlian itu dipegang oleh 7 keturunan sampai jatuh ke tangan saya sekarang. Seperti itu. Maka dari itu saya sampaikan kepada saudara semua, mari kita satukan hati, satukan pikiran, satu langkah. Tujuan kita adalah untuk mensejahterakan rakyat, mengeluarkan rakyat dari sebuah keterpurukan. Seperti itu. Kalau pribadi saya, bahagia sekali. Rasanya saya bisa membantu mereka, anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, itu yang betul-betul tertindas, yang di luar dari sebuah kemerdekaan yang mereka dapatkan saat ini. Seperti itu. Semoga Tuhan beserta para leluhur membuka jalan saat ini, besok, dan seterusnya. Dalam kesempatan ini juga saya memohon, apabila misalkan salah langkah saya dalam berpikir, dalam langkah, mohon diingatkan. Karena saya tidak mau Pulau Timur dan Timur ini tergadai lagi. Saya tidak mau. Seperti itu ya, Pak Mesin, mohon tuntunannya Pak, dengan saudara-saudara yang lain. Ya Pak. Jadi apa yang kami mau bangun Pak, itu adalah sistem. Jadi bukan cuma dikasih traktor, dikasih apa, tapi suatu sistem yang integrated Pak. Kalau Bapak lihat di gambar ini, bagaimana di luar negeri itu melakukan integrated yang luar biasa. Penanaman jagung, ya kan, teknologinya sudah beda Pak. Nah, kalau Bapak lihat ini, ya kan, Bapak lihat efisiennya luar biasa Pak. Nah, kalau hari ini cuma dikasih traktor, di apa, nggak akan bisa. Kita buat satu
corporate konglomerasi rakyat yang seperti hari ini Gojek gitu loh. Bagaimana dulu tukang ojek dia di prank-callan tapi nggak bisa hidup. Hidupnya cuma ya 3 juta 4 juta kan begitu adanya Gojek kan sampai tua, dahsyat luar biasa Pak. Cuma memang sekarang karena pihaknya Gojek sendiri manajemennya nggak bagus gitu. Ya. Oke Pak, jadi bagi saya kita bangun sistem ekonomi yang berbeda dan itu akan kita go public-in Pak. Jadi supaya dimiliki rakyat go public gitu Pak. Sahamnya. Ya, kira-kira dari saya seperti itu. Intinya gini Pak, semuanya butuh biaya. Jadi apa yang Bapak bisa keluarkan kalau masalah berlian itu basically berlian itu nanti saya gadaikan 3 bulan 6 bulan uangnya itu untuk dibuat super holding, nanti 3 bulan berikutnya ditebus lagi kita balikin untuk mereka tersebut untuk dijaga lagi. Itu. Oke Pak. Oke. Nanti baru saya langsung sounding ya. Saya langsung by phone dengan Pak Obed. Ya, Itu nanti untuk langkah Bapak selanjutnya. telepon saya langsung bisa Pak. Oke, sama Pak Obed supaya bisa kontak langsung ya. Obed kasih. Siap. Oke, terima kasih.